Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel yang bakal membahas seputar dunia per Ultramanan. Pada video kali ini, admin bakal membahas Ultraman Trigger episode ketiga. Kita bakal bahas secara keseluruhan, dan kalau ada yang penting buat kita bahas, ya bakal kita bahas lebih dalam lagi guys. Oke, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Kalau udah, langsung aja kita lanjut ke videonya. Let's go. Episode 3 ini dimulai dengan Nurse DC yang udah terbang, lanjutan dari episode 2 kemarin. Terus ada Kengo yang lagi nyiram tanaman. Kayak biasa, Yuna nanya ke Kengo, itu tanaman apa? Kata Kengo itu bunga relie. Bunga itu katanya nggak akan mekar, tapi suatu saat bakal ada bunga yang bikin semua orang tersenyum. Nah, kata Smile ini nih banyak yang protes guys, katanya cringe. Ya gimana lagi. Yuna bilang itu bakal terjadi. Terus di belakang Akito pusing tuh ngeliat Kengo sama Yuna guys. Cemburu dia. Terus ada Teshin Sakuma yang lagi olahraga sama Metron Seijin Maruru. Terus ada Himari Nanase juga. Kapten Tatsumi Seiya di sini datang juga dan bilang ke Yuna dia harus ikut mengawasi pelatihannya Kengo. Akito langsung panas tuh guys, langsung haredang. Nah, terus ada openingnya. Nah, di sini openingnya ada yang beda nih. Di sini Ignis udah masuk ke klip opening. Di openingnya Ignis lagi di kota dan di gedung belakang ada sosok bayangan hitam dan itu harusnya Dark Trigger atau mungkin ya Evil Trigger. Karena ya harusnya Dark Trigger itu Kengo dan Evil Trigger ya Ignis. Itu menurut admin aja sih. Tapi dari komentar orang-orang banyak yang sependapat juga loh. Di sebuah TV besar dikatakan nama raksasa cahaya itu adalah Ultraman Trigger. Terus ada Ignis yang nonton pakai muka sinis. Nyambung ya, Ignis, sinis. Ya cocok sama perannya guys berarti. Teshin Sakuma di sini bingung dan bisa dibilang kesel mungkin ya. Katanya masa Trigger dijadiin objek pengawasan. Padahal udah jelas banget kan dia ngelindungin umat manusia. Kapten Tatsumi Seiya di sini bilang itu atas perintah petinggi TPU. Katanya Trigger ini berasal dari ras kuno dan kita nggak tahu dia itu benar-benar sekutu umat manusia atau bukan. Tapi admin yakin sih dari lubuk hati yang paling dalam ya, dia ini percaya sama Trigger. Ya karena petingginya aja guys yang gak pernah nonton Ultraman, jadi gak tahu kalau Ultraman itu baik. Yuna dan Akito pulang bareng dari sekolahnya dan diikuti oleh Kengo atas perintah kapten. Yuna bilang mau ke rumah dulu mau ngambil beberapa baju. Terus mereka ikut ke rumah mewahnya Shizuma Mitsukuni, lihat isi rumahnya guys, kayak rumah di sinetron-sinetron ya. Kengo nanya apa dia cuma tinggal berdua sama ayahnya di rumah selus ini. Kata Yuna, Akito juga tinggal di sini karena dari kecil dia sering main ke sini. Terus di sini aduh ini menyakitkan sih guys. Yuna bilang Akito udah dianggap saudara sendiri. Akito di sini mukanya melas banget guys, cuma dianggap saudara nggak tuh? Brother zone namanya ini, aduh kasihan. Yuna nyiapin koper dan ternyata di belakang udah ada Ignis. Yuna kaget dan langsung lari ke arah Akito. Ignis turun dari tangga dan disinilah terjadi banyak kelucuan guys. Akito bilang jangan deketin Yuna, udah keren tuh, dan langsung mau gelut sama Ignis. Berarti Akito ini tampan dan berani ya. Ternyata guys, sekali lempar langsung mental tuh sambil ketiban bunga-bungaan. Kengo juga mau ikutan nyerang, malah dia diserang pakai serbet guys. Nah, Kengo mau nyerang lagi nih dan kenapa admin juga nge-screenshotnya pas momen ini ya. Kengo-nya lagi freestyle guys, dibanting sama Ignis. Untung Akito langsung nonjok Ignis. Akhirnya Ignis ngeluarin mode sukunanya dan semua langsung kaget kalau Ignis itu ternyata alien. Dia bilang mau ngincar Yuna Shizuma karena dia itu anaknya Shizuma Mitsukuni, orang paling kaya di dunia. Dia bilang mau nyari yang indah-indah dan itu adalah Yuna. Di sini Yuna dengan polosnya ngomong kalau dia itu emang indah guys. Ya emang bener sih. Akito bilang dia itu bukan milik Ignis dan Ignisnya langsung kabur. Efek kaburnya keren juga ya, kayak gelombang-gelombang gitu. Shizuma Mitsukuni sama Akito lagi di laboratorium, katanya alien lagi ngejar Yuna. Dan di sana Shizuma bilang kalau Carmilla udah muncul di Mars. Raksasa kegelapan kedua yaitu Dargon udah muncul juga. Dan katanya raksasa kegelapan ketiga seharusnya adalah Yudoram. Berarti ya Shizuma Mitsukuni ini udah tahu banget guys soal trio Dark Giant ini. Terus di sini ngomong soal Yuzare, Akito bilang apa nggak sebaiknya kita kasih tahu aja ke Yuna kalau di dalam tubuhnya itu ada rohnya Yuzare. Tapi katanya jangan dulu, takutnya serialnya kecepetan tamatnya. Maksudnya tunggu waktu yang tepat dulu baru kasih tahu. God Cyber Kid Trigger Sky Type ternyata udah jadi guys. Besoknya Akito dan Yuna berangkat ke sekolah dan ditemani Kengo. Dan di sini mereka ke sekolah naik jet pribadi. Wah jiwaku meronta-ronta ini. Dulu sering dijadiin candaan pas sekolah kan, mana ada yang ke sekolah naik jet gitu kan. Nah ini Yuna sama Akito ke sekolah naik jet pribadi guys. Orka emang beda ya. Kata orang-orang jet ini mirip sama gun loader di Ultraman Mebius. Tapi emang agak mirip sih. Mungkin salah satu referensinya ya.
Tiba-tiba Hyudoram datang dan Akito bilang kalau dia itu Ignis dengan tubuh aslinya. Ya padahal bukan. So tau nih Akito. Akito langsung mau nembak Hyudoram pakai gas Hyper Ki Zeton. Dan tiba-tiba Hyudoram langsung lari ke arah Yuna dan Yuna diculik. Akito sama Kengo lagi mendeteksi lokasinya. Yuna diculik Hyudoram dan dia diinterogasi. Di sini Hyudoram ngomong pakai bahasa alien dan Yuna nggak ngerti guys pastinya. Terus Hyudoram nyesuaiin bahasanya ke bahasa Jepang. Emang si Hyudoram ini punya kemampuan nyesuaiin jenis suara guys. Terus Hyudoram di sini cek sound dulu gak tuh? Nanya dulu ke Yuna, apa dia udah ngerti? Terus Yunanya ngangguk lagi. Dia ngeluarin pedangnya dan bilang ke Yuna, dia harus ngasih tahu tempat Eternity Core. Dan dia manggil Yuna dengan sebutan Yuzare. Nah di sini Yuna bingung dong, Yuzare teh saha gitu kan? Terus Hyudoram bingung cara mancing Yuzare biar keluar dari tubuhnya Yuna. Tiba-tiba Ignis datang dan nyelamatin Yuna. Di sini bisa dibilang Ignis ini gak jahat-jahat amat, tapi gak baik-baik amat juga. Ibaratnya itu netral. Kalau bagi dia itu harus diselamatin ya diselamatin. Gak selalu ngebeleng jahat, mungkin kayak juggler ya. Kalau ada masalah kadang-kadang dia malah ngebantu, tapi kalau lagi jahat ya jahat. Sesuai situasi dan kondisi aja guys. Di sini Ignis nanya apa dia masih ingat sama Ignis ini. Hyudoram ternyata lupa guys. Artinya mereka ini udah pernah ketemu ya dulunya. Hyudoram ini paling unik loh dari segi cerita ya di antara Dog Giant yang lainnya. Ignis langsung ngeluarin mode Sukuna sambil ngomong apa dia nggak pantas gitu kan buat diinget. Nah habis Ignis ngeluarin mode Sukuna, Hyudoram baru inget kalau dia makhluk dari planet Lisuria. Berarti mode Sukuna ini udah jadi ciri khas makhluknya planet Lisuria banget guys. Terus Hyudoram tiba-tiba lari karena ada Kengo sama Akito di belakang. Akito mau nembak Ignis karena dikira dia yang nyulik Yuna pakai wujud Hyudoram, tapi di sini justru Yuna ngelindungin Ignis karena dia udah nyelamatin Yuna tadi. Tiba-tiba keluar roh Yuzare melindungi Yuna dan Ignis. Di sini tubuh Yuna berubah 100% jadi Yuzare, bukan cuma ilusi atau apapun. Kengo bilang kalau itu wanita yang dimimpinya dan Kengo juga tahu kalau itu Yuzare. Yuzare bilang jangan biarkan Dark Giant ngedapetin Eternity Core itu. Kemungkinan Eternity Core itu yang ada di sini ini guys, yang mirip Plasma Spark Tower. Yuzare akhirnya menghilang dan berubah kembali menjadi Yuna. Yuna akhirnya pingsan dan akhirnya dari jauh Hyudoram tahu cara mancing Yuzare biar keluar dari tubuh Yuna. Dia langsung menjentikan jarinya dan keluarlah sebuah angin gelap yang katanya itu bukan bencana alam biasa. Metron Seijin Maruru bilang kalau ada critters yang berkumpul karena gelombang elektromagnetik. Ini persis sama di Ultraman 3 yang dimana ini adalah awal mula terbentuknya Gazord. Tapi Gazord bermata merah dan Godselect curiga itu adalah tubuh Gazord yang dirasukin sama Dark Giant. Dan benar guys, yang manggil Gazord itu kan Hyudoram. Berarti ya Carmilla sama Hyudoram ini bisa ngendalin kaiju. Kalau Dargon admin belum tahu ya. Himari langsung pakai VR Google-nya buat ngendalin Gas Falcon. Di sini Gas Falcon lepas landas dan menyerang Gazord. Di sini sengit banget guys dan benar-benar epic sih. Terus Gas Falcon berubah jadi Hyper Mode dan Gas Falcon ini OP banget guys ternyata. Di mode hypernya aja dia masih lincah dan gak kena serangan sama sekali loh. Jarang-jarang nih pesawat kayak gini. Kengo mau berubah jadi Trigger dan Akito ngasih Hyper Ki Sky Type ke Kengo. Dia bilang tunjukkan kecepatan yang sebenarnya. Di sini Akito ngasihnya udah tulus banget guys, udah senyum tulus tuh. Episode kemarin kan masih terpaksa banget. Trigger langsung berubah dan ternyata ini cara berubahnya Trigger. Dari tubuh Kengo langsung jadi Trigger human size dan langsung jadi raksasa. Ignis ngeliat itu dan bilang ternyata dia adalah Ultraman Trigger. Wah Kengo bakalan jadi sasarannya nih guys. Trigger langsung ngelawan Gazord dan pertarungan sengit terjadi lagi. Trigger akhirnya berubah jadi Sky Type dan ini adalah wujud Trigger Sky Type yang belum berubah bentuk. Dia langsung terbang dan berubah jadi Sky Type-nya Trigger. Akito senyum lagi dan ngangguk. Kayaknya udah bener-bener kelar sih masalahnya, tapi kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Di sini sama-sama adu kecepatan di langit dan Himari mau nyerang Gazord dengan Gas Falcon. Tapi tiba-tiba pesawat itu akan diserang. Nah Trigger ngelindungin pesawat itu pakai shieldnya. Shieldnya mirip banget loh sama punya Ultraman 3. Nostalgia parah sih ini, padahal coba ngeliat shield doang guys. Teshin di sini bilang Trigger lagi dalam pengawasan, jadi gimana gitu. Terus Tatsumi Seiya bilang dia bakal bertanggung jawab penuh dan nyuruh Himari buat bantuin Trigger. Berarti kalau ada apa-apa kaptennya yang tanggung jawab. Nah bener kan guys, dari hatinya yang paling dalam pasti dia percaya sama Trigger. Tapi entah kenapa admin ngerasa suatu saat Trigger bakalan berubah jadi Dark Trigger dan merusak kota. Akhirnya kaptennya terlibat masalah. Nah ini menurut admin aja ya, tapi itu udah tanggung jawab seorang kapten sih. Trigger langsung ngeluarin Runbolt Beam. Nah kalau ini kan enak dilihatnya, efeknya nyampe ke badannya Gazord. Gazordnya jatuh dari langit dan Trigger langsung manggil Circle Arm-nya. Ingatan Kengo tentang Circle Arm muncul dan dia mengubahnya jadi Circle Arm Arrow Mode. Dia langsung ngeluarin Runbolt Arrow dan Gazord pun hancur.
Langit berubah menjadi senja-senja gitu dan tiba-tiba Trigger diserang dari belakang, tentunya sama Hyudoram. Trigger langsung jatuh dan color timernya bunyi. Nah kan color timer Trigger ini terlalu cepet guys, beberapa serangan langsung bunyi loh. Mungkin karena biar hukum 3 menit lebih ditekankan ya, soalnya banyak Ultraman yang mengabaikan hukum 3 menit guys, padahal lagi di bumi. Dia langsung inget lagi sama trio Dark Giant yang udah komplit. Mereka di sini saling serang dan adu kecepatan. Admin seneng sih guys ngeliat adu kecepatan gini dibanding ada kekuatan kayak Trigger Power Type sama Dargon kemarin. Kalau ini kan lebih aktif gitu, nggak monoton. Mereka adu senjata juga beberapa kali dan akhirnya Trigger yang kalah. Karena mungkinnya energinya udah habis duluan ya lawan Gazord. Tapi tiba-tiba Nurse DC menyerang Hyudoram dari belakang dengan Nurse Cannon. Hyudoram langsung mental dan ya dia marah guys, dia nggak suka ada yang ngerusak kebahagiaannya. Pas dia lagi nyerang, tiba-tiba dia diikat sama Carmilla dari belakang. Carmilla bilang ini bakal lebih menggairahkan suatu saat nanti dan mereka pun pergi. Tapi justru Hyudoram ini lebih gentle guys, bahkan dibanding sama Dargon loh. Walau diserang sama Nurse DC malah tetap ngelawan. Dargon yang 1 lawan 1 aja malah kabur. #respect Hyudoram. Shizuma bilang mereka bertiga udah ngumpul berarti bakal ada bahaya besar nih. Terus Kengo jadi manusia lagi dan datang ke tempat Akito dan Yuna. Dia nanya jangan-jangan Yuzare dan Yuna itu, ya mereka seharusnya ada hubungan tertentu, entah nenek moyang atau reinkarnasi atau apalah ya. Ignis datang lagi dan Akito mau nembak, tapi Kengo malah berterima kasih udah nyelamatin Yuna. Dia memperkenalkan diri dan Ignis juga memperkenalkan diri. Dia adalah Ignis, sang pemburu harta karun kelas atas. Dia bilang bakal bertemu kembali suatu saat nanti sambil nepuk pundak Kengo. Pas mau pergi dia ngomong ya intinya tuh dia mau ke kotanya Trigger lah. Mungkin ini bisa jadi salah satu pendukung kemunculan Evil Trigger. Kalau Dark Trigger tuh harusnya tetap Kengo sih guys. Karena Dark Trigger sama Evil Trigger itu beda entitas. Kalau Dark Trigger sama Trigger itu kan satu entitas. Dan menurut admin Evil Trigger bakal punya form karena Ignis mau kekuatannya Kengo. Dengan kalau jadi Dark Trigger pasti kekuatannya itu beda guys dari yang punya Kengo. Shizuma Mitsukuni cerita tentang Yuzare, dia adalah pendeta ultra kuno yang hidup di tubuh Yuna. Katanya cuma Akito sama Shizuma Mitsukuni yang tahu tentang ini dan mereka minta agar Kengo nggak ngasih tahu ke Yuna. Takutnya kan dia kepikiran dan nggak bisa menerima kenyataan. Shizuma bilang dia mau pergi dari markas sebentar buat meriksa Eternity Core yang diceritakan Yuzare. Akito dan Kengo disuruh jagain Yuna. Yuna bangun dari pingsan di rumah sakit dalam markas mungkin ya. Di sana Yuna bingung apa yang terjadi. Lalu scene terakhir adalah di bawah laut yang dimana ketiga Dark Giant berkumpul. Dargon bilang akhirnya dia bisa menemukan lawan yang layak. Alah layak apaan, kemarin pas kalah duel kabur. Mending Hyudoram guys, dibantu Nurse DC juga tetap mau digas aja. Terus kata Hyudoram dia udah terjaga selama 1 abad buat menunggu mereka berdua kembali. Berarti Hyudoram ini segelnya udah hancur duluan mungkin ya. Atau Hyudoram ini gak disegel guys karena dia bisa lari. Soalnya kan dia cepet. Dan yap abis. Oke guys, itu adalah episode ketiga dari Ultraman Trigger. Tenang, masih ada 26 episode lagi. Di episode 3 ini ceritanya udah membaik dan enak diikutin banget guys. Jauh lebih bagus dari 2 episode sebelumnya. Sejauh ini sih episode 3 ini episode terbaik sih menurut admin. Gimana menurut kalian? Oh ya guys, kalau kalian merasa ada kejanggalan bisa tulis di kolom komentar. Next video bakal admin bahas kalau sekiranya emang bener-bener janggal. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Oke guys, see you next video.